Salam seluruh masyarakat internasional dan anggota masyarakat lainnya yang terlibat di dalam negara-negara yang meratifikasi konvenan tentang penghapusan diskriminasi rasial bertepatan pada hari ini 21 Maret 2023 adalah satu momentum hari yang dimana diperingati sebagai Hari Penghapusan Diskriminasi Rasial. Dengan ini secara organisasi Amnesty International Indonesia Chapter Universitas Papua mewakili rekan-rekan dan kawan-kawan saya menyampaikan sekali lagi selamat memperingati kepada seluruh masyarakat internasional dan masyarakat di berbagai belahan dunia di dalam negara-negara. Terutama lagi kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat orang asli Papua yang berimplikasi menghadapi diskriminasi rasial yang sampai hari ini masih subur terlihatnya. Diskriminasi ini sesungguhnya merupakan satu kejahatan yang harus dihilangkan, yang harus dilawan oleh siapapun, karena ini bagian dari menentang nilai-nilai dasar hak asasi manusia, dan setiap pribadi dilekati dengan hak untuk tidak dilecehkan, dikucilkan berdasarkan ketentuan-ketentuan ras, suku, etnik. Dengan ini ketika mulai memperingati tanggal 21 Mei mengingatkan kita untuk mereview tentang sejarah panjang di mana menghadapi diskriminasi rasial oleh orang-orang yang dalam hal ini paling banyak orang kulit hitam di seluruh dunia, mulai pasca bangsa Afrika dimasukkan ke dalam sistem-sistem hukum yang rasialistik, bahkan penerapan hukum yang sangat mengganggu hak asasi manusia, mencoreng perbudakan-perbudakan yang terjadi di Afrika sekitar tahun 1600-an yang kelam. Berlanjut sampai di Inggris, kemudian Amerika. Kita bisa lihat sejarah-sejarah itu masih terlihat adanya implikasi mengenai bentuk diskriminasi rasial itu. Rasialnya terjadi di dalam berbagai macam konteks atau bidang, mulai dari agama, melalui ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain. Nah, semacam kondisi itu tidak juga lepas di misalnya di Indonesia, sejarah tentang diskriminasi rasial. Seperti tahun 50-an kan dihadapi oleh masyarakat Tionghoa di Indonesia yang dipandang sebagai salah satu etnik yang ada di sini bukan bagian dari Indonesia waktu itu. Bahkan ini direspon atau ikut menyuburkan paradigma semacam ini oleh pemerintah Republik Indonesia melalui kebijakan-kebijakan ditetapkan. Bahkan kita di Papua ini sejarahnya panjang melihat tentang diskriminasi rasialistik ini, mulai dari penetapan tentang New York Agreement sebagai dasar hukum internasional untuk menggabungkan Papua di dalam Indonesia, juga berimplikasi diskriminasi terhadap ras, terhadap orang asli Papua, bangsa Melanesia. Kenapa kita update akses
di mana orang Papua waktu itu tidak dilebatkan. Keterlibatan orang Papua yang belum ada di dalam perumusan New York Agreement juga berimplikasi macam ada kesadaran pikiran di dalam orang-orang, oknum-oknum atau negara-negara yang terlibat untuk menggabungkan Papua dengan merumuskan New York Agreement. Nah, ini berlanjut sampai kepada misalnya pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para petinggi negara, termasuk di dalamnya Ali Murtoko yang waktu itu memimpin juga di dalam operasi di Papua. Juga ada pernyataan yang sempat disampaikan bahwa ada sentimen-sentimen yang rasialistik. Juga berlanjut bahkan penerapan kebijakan masa Orde Baru juga masih subur, Orde Baru, yang berlangsung sampai kepada lahirnya Undang-Undang Otsus pasca reformasi di Indonesia. Kita menyadari mungkin ini akan menjadi satu fase yang memberikan keadaan yang menyenangkan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama oleh orang Papua. Tapi justru kerap kali masyarakat memahami itu sebagai hanya pergantian baju, tetapi hatinya itu masih sama mengadopsi paradigma yang rasialistik. Manifestasi semacam ini dapat kita bisa lihat di praktek-praktek yang kerap kali terjadi belakangan pasca reformasi. Sebenarnya keseluruhan itu sudah ditetapkan untuk dihapuskan oleh seluruh masyarakat internasional juga dengan negara-negara bagian konvenan. Indonesia merupakan salah satu negara bagian yang terlibat untuk meratifikasi konvenan, termasuk di dalam tentang penghapusan diskriminasi rasial, mana ditetapkan oleh PBB sejak tahun 1949, 4 Januari waktu itu, dan kemudian dilanjutkan pada tanggal 21 Maret 1966 sebagai hari penghapusan diskriminasi rasial. Ini ketika melihat sejarah panjang di Afrika Selatan, karena ada penerapan sistem hukum yang apartheid, itu sistem politik yang membelah berdasarkan ras. Nah, ini dilawan oleh kelompok orang yang menantang tidak boleh adanya penerapan semacam itu sejak tahun 1960, dan satu kesempatan mereka lakukan demonstrasi, dan waktu itu terjadi penembakan oleh polisi Afrika Selatan terhadap demonstran itu dan menciptakan ada sekitar 69 orang yang ditewaskan. Nah, ini penting sekali untuk kita mengingat mereka ini sebagai para pahlawan yang menuntut untuk penegakan akan penghargaan terhadap hak dan martabat sesama manusia. Nah, berlanjut di Indonesia pada dewasa kini, meskipun sudah diratifikasi melalui konvenan yang ditetapkan oleh hukum internasional, ini masih ada praktek banyak sekali yang berdasar pada rasialistik itu. Mulai dari bisa kita lihat fenomena tahun 2019 yang terjadi demonstrasi besar-besaran di seluruh hampir kota Indonesia, di seluruh tanah Papua. Itu bermula dari adanya ujaran rasial terhadap para mahasiswa di Jawa itu. Nah, ini mulai terlihat berlangsung ketika mulai masyarakat di seluruh Papua melawan atau menentang. Justru yang anti rasis itu juga dipandang sebagai orang-orang yang menantang negara, sampai-sampai melalui penerapan hukum di Indonesia itu, melalui penegak hukum, mereka mulai dikriminal. Contoh di Papua Barat, di Manokwari,
ketika mahasiswa bersama masyarakat menentang itu sempat terjadi penangkapan penculikan terhadap Heri Kalik Noe, Yunus Salik Noe, Pendemirin. Nah, kemudian ada 7 orang lainnya juga yang sempat disidangkan di Balikpapan, termasuk Alexander dengan kawan-kawannya. Nah, bahkan ironisnya ini meskipun mereka sudah mempertanggungjawabkan untuk melawan semacam ini, tetapi pelaku yang menghujat rasis itu berbeda perlakuannya terhadap bersangkutan oknumnya. Apalagi yang kita lebih cukup membuat hati kita ini, wah bagaimana nih penerapan sistemnya itu. Seperti belakangan ini kan ada terlihat Victor Yemo yang hari ini disidangkan dengan mengacu kepada satu demonstrasi besar yang waktu itu ikut melawan rasisme yang diterapkan di Indonesia melalui masyarakat. Nah, semacam model ini masih ada penerapan. Belum lagi kita lihat tentang paksaan otonomi khusus yang tidak melihat ada berbagai masyarakat yang melawan, sementara kelompok orang tertentu yang notabene diduga pembentukan Jakarta untuk memberikan persetujuan untuk dilanjutkan pengesahan. Begitu juga dengan pemekaran daerah otonomi baru. Secara paksa dibuat untuk pengesahan. Belum melihat dengan hati nurani masyarakat yang menolak. Bahkan kita melihat juga ada penerapan penegak hukum di Papua, terutama melalui persidangan-persidangan itu masih terlihat diskriminatif berdasarkan rasial. Juga semacam keberpihakan para penegak hukum antara orang Papua dengan non-Papua masih terlihat. Setiap kali demonstrasi yang kita temukan di lapangan itu ada implikasi tentang bagaimana para penegak hukum, terutama dalam hal ini polisi yang seharusnya punya tugas untuk mengayomi, melindungi, menjaga keamanan itu, membatasi mereka untuk tidak boleh dilakukan demonstrasi. Berbeda dengan yang pro terhadap negara ini diberikan kesempatan untuk dilakukan demonstrasi. Itu bisa dilihat dari sejak dimana otonomi khusus itu pro kontra terjadi. Yang melakukan kontra banyak sekali untuk pengawalan dan pembatasan oleh kepolisian. Begitu sementara yang lain seperti kelompok orang oknum tertentu yang melakukan dukungan itu diberikan kebebasan. Contoh di Manokwari di lampu merah Wosi sempat terjadi lampu merah Sanggeng dan lain-lain. Nah, inilah yang dimana kita menyebutnya ada pembedaan oknum yang merasanya mendukung negara dan lain. Pemikiran itu masih rasialistik. Ini masih ada kesuburan di dalam penerapan sistem-sistem politik negara di Papua. Nah, ini meskipun ini menunjukkan bahwa meskipun ada penetapan tentang penghapusan diskriminasi, masih ada kesuburan. Sebenarnya setelah terjadi reformasi ini memberikan suhu yang menyenangkan untuk bisa menghirup adanya perbedaan-perbedaan yang diterapkan dengan pikiran-pikiran rasialistik itu dihilangkan. Nah, dengan ini kami menyampaikan sangat meresahkan secara organisasi. Seperti apalagi beberapa fenomena belakangan lagi selain yang disebutkan, seperti salah seorang disabilitas di Merauke juga dibuat perlakuan yang rasis oleh polisi militer. Ada juga Natalis Pigai seperti di posting melalui media-media sosial, salah satunya Ambrosius Nababan yang menyatakan menggambarkan dengan ungkapan-ungkapan juga termasuk gambar-gambar dengan dia seperti gorila semacam itu.
banyak sekali. Ada juga kesaksian yang disampaikan oleh para mahasiswa, misalnya di dalam media, kalau saya tidak salah ingat BBC News itu, di video itu kan menunjukkan mereka diperlakukan di dalam sistem pendidikan, terutama di dalam dunia aktivitas belajar mengajar, disampaikan kamu bau mau komunikasi tidak bisa. Ini pikiran-pikiran yang dia berkembang di dalam tatanan struktural sosial masyarakat, termasuk di dalam rasial, di dalam struktur politik. Nah, ini masih ada kesuburan, masih ada subur tentang diskriminasi rasis di seluruh tanah air Papua terhadap orang-orang Papua. Nah, semacam ini kalau memang negara ini sebagai bagian dari anggota yang meratifikasi konvenan tentang penghapusan diskriminasi rasial, maka seyogianya punya komitmen yang jelas dan terukur, bahkan harus merevisi seluruh pikiran-pikiran yang kerap ditunjukkan melalui penerapan kebijakan hukum di Papua maupun di luar Papua terhadap orang-orang Papua, termasuk di dalam dimensi ekonomi. Dan kita bisa lihat orang-orang Papua yang melawan, yang menolak operasi-operasi misalnya tambang maupun tambang di Intan Jaya, ataupun yang menolak kelapa sawit, misalnya perusahaan kayu, perusahaan kelapa sawit di Merauke. Mereka mendapatkan perlakuan perlindungan hukum melalui penegak-penegak itu, polisi, tentara. Itu lebih cenderung mereka lebih pro kepada perusahaan-perusahaan itu ketimbang masyarakat ini, orang asli Papua. Bahkan ditembak, dipenjara, ditetapkan sebagai orang-orang yang melawan negara juga. Ini berkembang luas. Ini semua kesadarannya mengacu kepada pikiran yang membedah berdasarkan ras etnik di Papua. Dari orang-orang Indonesia, masyarakat masih menyubur oleh karena struktur pemerintahan yang masih bersifat rasialistik. Ya, penerapan sistem pemerintahan Indonesia terhadap orang Papua yang rasialistik. Ini coba diperbaiki, coba ditegakkan dengan seadil-adil mungkin. Tidak boleh menciptakan pemikiran-pemikiran rasialistik terhadap orang Papua. Orang Papua itu manusia yang punya akal budi, manusia yang punya harkat dan martabat. Ya. Maka secara organisasi yang fokus dengan konsen terhadap hak asasi manusia, dengan momentum pada 21 Maret 2023 ini, kami menyampaikan dengan tegas kepada negara untuk menjamin harkat dan martabat orang asli Papua dengan menegakkan hukum-hukum yang seadil-adilnya tanpa membedakan berdasarkan ras atau bangsa etnik terhadap orang Papua. Demikian yang dapat kami sampaikan, terkhususnya kepada orang asli Papua dan umumnya kepada masyarakat internasional. Kita melawan sikap-sikap rasialistik, bahkan termasuk Indonesia lainnya. Kita melawan sikap dan pemikiran-pemikiran yang ada di dalam setiap pribadi, oknum tertentu, maupun di dalam struktur politik yang menerapkan terhadap orang Papua yang rasialistik. Kita lawan. Salam kemanusiaan, salam untuk kita melawan terhadap diskriminasi rasial. Terima kasih.